Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Wa qala aidan syahru ramadhan alladzi unzila fil qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bagaimana kabar kalian semuanya para peserta pesan SD Padu Putra Harapan Purwokerto? Mudah-mudahan kalian tetap semangat untuk melanjutkan amal soleh kalian berupa saum fi syahr Ramadan, di bulan Ramadan ini, karena ternyata puasa bulan Ramadan adalah merupakan amalan yang sangat luar biasa, amalan yang derajatnya tidak bisa ditandingi oleh amalan apapun, bahkan pahalanya sangat besar sekali. Rasulullah SAW pernah mengatakan bahwa setiap amal anak Adam akan dilipat gandakan 10-700 kali lipat, kecuali puasa. Dan puasa itu Allah SWT sendiri yang akan membalasnya. Artinya amalan itu atau puasa ini akan mendapatkan pahala yang tahu hanyalah Allah SWT jumlahnya, besarnya. Oleh karena itu jaga terus puasa kalian, jangan sampai batal di tengah jalan, jangan sampai rusak pahalanya dengan amalan-amalan atau perbuatan-perbuatan yang bisa merusak pahala puasa. Sehingga kalian harus tahu ada amalan perbuatan yang bisa membatalkan puasa. Namun juga yang harus kita waspadai adalah amalan atau perbuatan yang bisa merusak pahala puasa. Puasa nggak batal tapi pahalanya hilang. Oke. Baiklah, pada kesempatan ini Ustadz ingin menyampaikan satu nasihat untuk kita semuanya. Allah SWT menyebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 185, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan keterangan penjelasan-penjelasan minal huda wal furqan, dari petunjuk wal furqan dan sebagai pembeda antara yang benar dan yang batil. Dari ayat ini Allah SWT menerangkan kepada kita bahwasanya bulan Ramadan adalah merupakan bulan Al-Quran, karena di dalamnya diturunkan Al-Quran. Ini menunjukkan, oleh para ulama disebutkan bahwa Ramadan adalah saatnya kita untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Nah, Ustaz mau tanya ini, sampai hari ini sudah berapa juz yang kalian baca? 1 juz? Alhamdulillah. 2 juz? Luar biasa. 3 juz? Hebat. 4 juz? 5? 6? Atau yang hari ini sudah sampai 10 juz? Luar biasa sekali. Karena hari ini adalah hari yang ke-9. Mestinya kalau satu hari 1 juz adalah hari ini kalian sudah membaca sebanyak 9 juz. Oke, Ustaz ingin menyampaikan betapa pentingnya kita membaca Al-Quran dan sekaligus kita berusaha untuk menjadi penghafal. Nah, ini untuk motivasi juga bagi Ustaz juga dan untuk kalian semuanya. Apa itu? Agar kita semuanya menjadi para penghafal Al-Quran. Karena para penghafal Al-Quran adalah orang-orang yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi keluarganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi orang-orang yang sangat dicintai oleh
Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka dari itu Ustaz menghimbau kepada kalian semuanya untuk bisa berusaha menjadi para penghafal Al-Quran. Kalau kalian bisa menghafal 30 juz, sangat luar biasa. Sebagian 15 juz juga hebat. 10 juz juga bagus. Atau 1 juz, 2 juz, itu juga sudah merupakan satu prestasi yang itu nantinya kita bisa ulang-ulang terus, murojaah terus, sehingga yang pada akhirnya nanti hafalan itu akan datang memberikan pertolongan kepada kita semua. Nah, hari ini saya akan menyampaikan tentang pentingnya atau manfaat menghafal Al-Quran. Nah, Ustaz ambilkan dari buku tebel ini. Ya. Saya akan bacakan tentang manfaat menghafal Al-Quran. Bahwa menghafal Al-Quran itu manfaatnya sangat banyak sekali. Yang pertama adalah para penghafal Al-Quran adalah aktor-aktor terbang. Apa sih maksudnya, Ustaz? Maksudnya apa? Bahwa para penghafal Al-Quran adalah merupakan orang-orang yang dipilih oleh Allah SWT sebagai pelaku, sebagai aktor untuk menjaga kemurnian Al-Quran. Ya. Allah SWT menyebutkan di dalam Al-Quran pada surat Al-Hijr ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan zikr atau peringatan, yaitu Al-Quran, dan sesungguhnya kami benar-benar menjaganya. Jadi Allah SWT lah yang menjaga Al-Quran, dan Allah SWT akan menjaga Al-Quran melalui siapa? Para penghafalnya. Coba kalau tidak ada yang menghafal Al-Quran, maka Al-Quran bisa hilang. Oleh karena itu Allah SWT menjaga Al-Quran melalui para penghafal-penghafal Al-Quran. Tentunya tidak hanya Allah SWT menjaga Al-Quran, namun juga pastinya Allah akan menjaga para penghafal Al-Quran. Oh, hebat sekali. Ya, berusahalah kita untuk menjadi para penghafal Al-Quran agar kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, hidup kita di dunia maupun di akhirat Allah SWT akan menolong kita melalui bacaan Al-Quran kita. Itu yang pertama. Yang kedua, para penghafal Al-Quran adalah keluarga Allah dan orang-orang kepercayaannya. Rasulullah SAW bersabda, Inna lillahi ahlina minan nas. Qalu ya Rasulullah, man hum? Qala, hum ahlul Quran, ahlullah wa khasatuh. Artinya adalah Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah memiliki keluarga dari golongan manusia. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapakah mereka itu? Maka beliau menjawab, mereka adalah para penghafal Al-Quran. Para penghafal Al-Quran adalah keluarga Allah dan orang-orang kepercayaannya. Para ulama menyebutkan makna daripada keluarga Allah itu apa? Yang maksudnya adalah wali-wali Allah yang memiliki hubungan sangat dekat dengan Allah SWT, itu maksudnya daripada keluarga Allah. Seperti dekatnya hubungan seseorang dengan anggota keluarganya. Itu yang kedua. Yang ketiga, para penghafal Al-Quran disejajarkan kemuliaannya dengan para malaikat. Oh, hebat sekali. Allah SWT memuliakan para penghafal Al-Quran dengan menyejajarkan kedudukan mereka bersama para malaikat yang mulia. Rasulullah SAW pernah mengatakan yang artinya begini,
Perumpamaan orang yang membaca Al-Quran dan ia mampu menghafalnya adalah ia akan bersama para utusan Allah atau para malaikat yang mulia lagi selalu berbuat kebajikan. Nah, adapun perumpamaan orang yang membaca Al-Quran dan ia berusaha menghafalnya dengan kesulitan, baginya 2 pahala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka semangat selalu. Walau kita merasa kesulitan untuk menghafal Al-Quran, justru malah kita akan mendapatkan 2 pahala. Pahala berusaha, yang kedua adalah pahala membaca. Kemudian berikutnya adalah yang keempat. Ini bagus sekali nih. Para penghafal Al-Quran mendapatkan tempat yang tinggi. Ustaz akan menyebutkan satu hadis yang sangat luar biasa sekali. Dengarkan baik-baik. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, akan dikatakan kepada para penghafal Al-Quran, Iqra, bacalah, naiklah, dan bacalah dengan tartil sebagaimana dahulu di dunia engkau membaca dengan tartil. Sebab kedudukanmu tergantung pada akhir ayat yang engkau baca atau yang kau hafal. Luar biasa. Para penghafal Al-Quran akan mendapatkan tempat tertinggi. Semakin banyak dia baca Al-Quran, semakin dia banyak menghafal Al-Quran, maka akan semakin naik derajatnya, semakin naik kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, jangan tinggalkan baca Al-Quran. Ayo terus berusaha untuk menghafal dan menghafal. Nah, sekalipun kita merasa susah untuk menghafal, kita akan diberi pahala oleh Allah SWT 2 kali. Berikutnya, keutamaan atau kemuliaan para penghafal Al-Quran adalah mendapat jaminan surga dan memberi syafaat untuk 10 anggota keluarga. Perhatikan, ada salah satu hadis bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membaca Al-Quran dan mampu menghafalnya, lalu ia menghalalkan apa yang dihalalkan oleh Al-Quran dan mengharamkan apa yang diharamkan oleh Al-Quran tersebut, dan Allah memberinya hak memberi syafaat bagi 10 orang anggota keluarganya yang sebelumnya mereka telah pasti akan masuk neraka. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah. Selanjutnya adalah merupakan kemuliaan yang sangat besar sekali. Dengarkan baik-baik. Para penghafal Al-Quran akan diridhoi oleh Allah dan dianugerahi mahkota kehormatan di dalam surga. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, yaji'ul Qur'an yaumal qiyamah fayaqul ya Rabbi hallihi fayulbasu tajal karamah summa yaqul ya Rabbi zidhu fayulbasu hullatal karamah summa yaqul ya Rabbi irda anhu fayarda anhu fayuqal lahu iqra warqa wa tuzadu fi kulli ayatin hasan. Masya Allah. Perhatikan artinya. Al-Quran akan datang pada hari kiamat dan berkata, wahai Rabbku, berilah ia penghafal Al-Quran perhiasan, maka dikenakan kepada mereka mahkota kehormatan. Al-Quran berkata lagi, wahai Rabbku, berilah tambahan kepadanya, maka kepadanya dikenakan mahkota kehormatan. Al-Quran berkata kembali, wahai Rabbku, ridhoilah dia, maka ia pun diridhai oleh Allah dan dikatakan kepadanya, bacalah dan naiklah. Lalu ditambahkan baginya 1 kebaikan atas setiap ayat yang ia baca atau ia hafal. Hadis riwayat Tirmidzi. Dan beliau mengatakan hadis ini adalah hasan sahih. Luar biasa sekali kemuliaan bagi para penghafal Al-Quran. Maka untuk anak-anakku semuanya,
mari kita bersemangat membaca Al-Quran. Di SD Terpadu Putra Harapan ini kalian memiliki target 2 juz 30 dan juz 29. Namun jagalah dengan sebaik-baiknya, sekalipun hanya 2 juz. Akan tapi ketika 2 juz ini kalian manfaatkan dengan sebaik-baiknya, murojaah dengan sebaik-baiknya, maka tidak menutup kemungkinan nanti di yaumil kiamah 2 juz ini akan memberikan syafaat, memberikan pertolongan bagi kita semuanya. Oleh karena itu, kan memberikan nasihat untuk kita semuanya untuk memanfaatkan bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai bulan Ramadan kalian habiskan dengan hal yang tidak bermanfaat. Kalian habiskan dengan main game. Kalian habiskan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, yang pada akhirnya kalian lupa dengan bacaan Al-Quran kalian. Kalian lupa dengan murojaah kalian. Kalian lupa dengan hafalan kalian, menambah hafalan dan seterusnya. Maka jangan sampai bulan Ramadan ini lewat begitu saja. Jangan sampai bulan Ramadan berlalu begitu saja. Namun bagaimana bulan Ramadan ini kita mampu memanfaatkan dengan sebaik-baiknya, terutama dalam masalah bacaan Al-Quran. Karena para ulama ketika pada bulan Ramadan, mereka mengkhususkan diri, mereka memfokuskan untuk memperbanyak baca Al-Quran. Sehingga kalau kita tahu, ada salah seorang ulama yang bernama Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau mampu menghatamkan berapa kali? Ada yang tahu? Mampu menghatamkan 60 kali dalam 1 bulan. Sehingga dalam 1 harinya beliau menghatamkan 2 kali hatam. Ada juga para ulama-ulama yang lain menghafal Al-Quran 1 bulan. Ada 30 kali hatam, 1 hari 1 kali hatam. Ada juga Utsman bin Affan radhiyallahu anhu disebutkan bahwa beliau mampu menghatamkan Al-Quran dalam rakaat witirnya. Kalau kalian mampu apa ini? Ya. Ini terutama yang kelas-kelas atas ini, yang hafalannya sudah banyak, silakan dimanfaatkan. 1 rakaat kalian bisa membaca 2 surat saja, surat An-Naba dan surat An-Nazi'ah. Tidak masalah. Bagi yang kelas-kelas bawah boleh juga dicoba membaca surat yang berurutan, tentunya 2 surat Al-Infitor. Jangan lupa ya, ini bulan Ramadan, silakan memperbanyak baca Al-Quran. Manfaat-manfaatnya sudah Ustaz sebutkan tadi, sangat besar sekali. Maka mari kita raih kemuliaan bulan Ramadan dengan kita membaca Al-Quran, sehingga kita juga bisa mendapatkan kemuliaan dari membaca Al-Quran. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.